No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film dimulai di sebuah stasiun kereta api bawah tanah. Ada seorang pemuda yang bernama Peter menawarkan kursinya untuk seorang ibu dan anak yang ada di sana. Kemudian dia melihat seorang pria memakai jaket hoodie menaruh tas di bawah kursi penumpang. Tapi pria tersebut malah turun dari kereta. Peter yang curiga segera menghampiri tas itu dan membuka yang ternyata isinya adalah sebuah bom. Peter segera melakukan penyelamatan. Dia menghentikan kereta secara darurat dan mengenalkan dirinya jika dia adalah anggota FBI. Semua penumpang disuruh turun satu persatu karena ditakutkan bom akan meledak. Ibu dan anak itu selamat, namun Peter terkena benturan di kepalanya. Nomor kereta itu adalah 2781. Polisi kemudian datang ke sana dan diketahui dari kejadian tersebut satu orang tewas. Di saat yang bersamaan, Peter melihat pelaku ada di kerumunan masyarakat. Si pelaku mempunyai tato ular di badannya, tapi sayang saat Peter kembali mengejarnya, dia ditabrak oleh sebuah mobil. Setelah kejadian itu, Peter bertemu dengan Diane Farr, kepala staf kepresidenan. Peter seharusnya dianggap sebagai pahlawan oleh orang-orang karena telah menyelamatkan banyak nyawa. Tapi karena latar belakang ayahnya yang dituduh sebagai pengkhianat negara, orang-orang banyak yang berasumsi jika Peter terlibat dalam pengeboman di kereta. Diane Farr kemudian menawarkan Peter untuk pekerjaan ganda. Selain sebagai anggota FBI, dia ditawari menjadi night agent. Tugasnya adalah menjaga telepon sepanjang malam di basement Gedung Putih Kepresidenan. Telepon itu merupakan saluran darurat bagi anggota rahasia FBI yang disebut night action. Jika ada masalah, mereka bisa menghubungi nomor itu. Tapi selama 1 tahun Peter bekerja, telepon itu tidak pernah berdering. Selain kepada Diane Farr, Peter juga harus melapor kepada wakil direktur FBI, Jamie Hawkins. Tapi sayangnya, Hawkins selalu pesimis kepada Peter. Dia masih curiga jika Peter terlibat dalam skandal pengeboman kereta 2781. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang bernama Rose. Dia menyambut kedatangan paman dan bibinya yang sudah dia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Saving the company? Sure, just not with. Saat tengah malam tiba, Rose mendengar percakapan antara paman dan bibinya itu. Mereka berbicara jika ada orang yang berkhianat di Gedung Putih. Listrik di rumah pun menjadi padam. Ternyata ada 2 orang pembunuh bayaran yang sedang mengincar nyawa paman dan bibinya Rose. Rose kemudian menjadi bingung karena selama ini yang dia tahu paman dan bibinya adalah seorang pengusaha sukses. Rose diberi pesan untuk menghubungi nomor yang ada di kertas. Dia disuruh kabur menuju rumah di belakang bukit, meminta bantuan lewat telepon itu. Rose berhasil kabur ya lewat pintu belakang, sedangkan paman dan bibinya harus menghadapi 2 orang penjahat. Pamannya tewas digantung dan bibinya tewas dengan 6 tembakan. Tanpa disengaja, di luar pintu Rose melihat salah satu wajah si pelaku. Dia pun terus berlari dan sampai menuju rumah di belakang bukit. Rose segera menelpon. Telepon itu diangkat oleh Peter. Kata sandinya adalah pena, jam, pintu, air. Itu adalah kode agen rahasia paman dan bibinya yang kita sebut dengan keluarga Campbell. Peter meminta alamat Rose. Dia akan mengirimkan polisi untuk datang ke sana. Kemudian Rose melihat pelaku sudah berada di depan rumahnya. Dengan sambungan telepon, Peter memandu Rose untuk bersembunyi di tempat yang aman. Pertama, Peter menyuruh Rose naik ke lantai 2 dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Kedua, Rose disuruh bersembunyi di kamar tidur yang paling ujung. Tapi Rose cukup cerdik ya, sebelumnya dia taruh cermin di kamar itu agar tahu gerakan si pelaku. Rose kemudian bersembunyi di belakang lemari. Cara Peter berhasil, pelaku menghampiri kamar mandi yang terkunci itu. Dia sengaja mengulur waktu agar polisi tiba di sana. Tapi pelaku kembali dan masuk ke dalam kamar tempat Rose sembunyi. Rose sudah tidak bisa bersuara lagi sekarang. Peter bilang jika pelaku mendekat, lawan dia dengan sekuat tenaga. Dan tiba-tiba Rose selamat ya, pelaku itu kabur lewat jendela.
Diane Fair kemudian menelpon Peter. Dia menyuruh Peter untuk datang ke lokasi menjemput Ross. Namun terlebih dahulu, Jamie Hawkins, atasan Peter, sudah tiba di sana. Hawkins memberitahu Ross jika paman dan bibinya sudah tewas. Kemudian Peter datang mengambil alih. Tentu saja Hawkins tidak senang. Tapi karena sudah ada surat perintah dari presiden langsung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Peter membawa Ross ke apartemennya. Ross disuruh mengambil baju untuk beberapa hari ke depan. Peter kemudian memasang kamera untuk memantau apartemennya itu. Ross melihat artikel tentang ayahnya Peter. Dulu ayahnya adalah anggota FBI, tapi dia dituduh berkhianat. Dan pada saat akan menjadi saksi di pengadilan, ayahnya tewas dalam tabrakan mobil. Singkat cerita, mereka keluar dari apartemen itu, tapi ada 2 orang laki-laki yang membuntutinya. Peter menjadi tahu, dia segera memukul orang-orang itu. Namun ternyata mereka hanyalah berasal dari media massa. Mereka mengikuti Peter hanya untuk mendapatkan berita tentang pengeboman kereta 2781. Peter kemudian menjelaskan duduk permasalahannya kepada Ross. Namun tak lama mobil mereka diikuti oleh pembunuh bayaran yang sesungguhnya. Ross mengenali wajah orang itu. Ross juga berdarah karena terkena serpihan kaca. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Peter membawa Ross ke sebuah rumah kosong. Mereka akan bermalam di sana. Peter juga membantu Ross mengobati lukanya. Sepanjang malam Peter terus berjaga. Dia terus mengamati apartemennya lewat kamera yang dia pasang. Dan benar saja, 2 orang pembunuh itu masuk ke dalam apartemen Peter. Dia segera menelpon Diane Fair untuk memeriksa tempatnya. Tapi pada saat agen datang, apartemen itu sudah kosong. Peter memutar kembali rekaman dan mendapatkan cincin si pelaku yang melambangkan sebuah simbol. Pagi harinya, Peter dan Ross datang untuk menemui Diane Fair, kepala staf kepresidenan. Di sana juga terdapat Jamie Hawkins. Mereka berdua akan mewawancari Ross secara pribadi. Tapi Ross bilang dia tidak bisa mempercayai siapapun, sesuai dengan perkataan yang didengar dari bibinya jika ada orang yang berkhianat di Gedung Putih. We have a lot to go over. Scene kemudian berpindah kepada sepasang suami istri yang sedang mengunjungi rumah lamanya. Tapi sudah ada penghuni baru yang menempati rumah itu. Hanya seorang ibu yang tinggal sendirian. Ibu itu mengajak pasangan suami istri itu untuk masuk ke dalam rumah. Namun tak lama diketahui jika 2 orang itu adalah pembunuh bayaran yang mengincar nyawa Ross. I don't understand. Tujuan mereka adalah mengambil sebuah tas yang ada di sana. Bayi yang mereka bawa adalah bayi hasil penculikan di tempat parkir. Di depan Diane Fair dan Jamie Hawkins, Ross bilang dia tidak jelas melihat wajah si pelaku. Jelas Ross berbohong. Ross kemudian minta berkeliling sebentar keluar. Setelah itu Ross dibawa menginap di sebuah hotel mewah. Untuk sementara dia akan tinggal di sana. Tugas Peter sudah selesai sampai sini karena Ross akan dijaga oleh agen dari dinas rahasia. Thank you. Yeah. 2 orang menjaga di depan kamar dan 3 orang lagi di lantai bawah. Peter kembali bertugas di kantor. Diane Fair menyuruhnya untuk memeriksa file Hawkins. Apakah ada keterkaitannya dengan keluarga Campbell, yaitu paman dan bibinya Ross. Setelah dicek oleh Peter, ternyata Hawkins dulunya adalah mentor dari keluarga Campbell. Tapi di depan Diane Fair dia tidak mengaku. Kembali ke 2 orang pembunuh bayaran itu. Mereka adalah sepasang kekasih. Yang lelaki bernama Dale dan yang wanita bernama Ellen. Ellen yang penasaran membuka isi tas yang diambilnya. Dalamnya adalah sebuah boneka gajah yang di bawahnya terdapat rekaman CCTV. Dale kemudian mendapat telepon dari bosnya. Di sana terlihat jika ada seseorang yang diduga dalang dari semua ini. Bosnya bilang Dale telah bekerja selama 8 tahun dan tidak pernah ada masalah. Tapi kali ini dia kelolosan karena Ross telah melihat wajahnya secara langsung. Sementara itu, Ross yang berada di hotel sendirian tidak bisa tidur. Dia kembali menelpon Peter. Mereka membuat temu janji untuk besok makan siang bersama pada pukul 10 pagi. Esok paginya, sebelum bertemu dengan Ross, Peter mendatangi kantor Diane Fair. Dia menyerahkan file milik Hawkins dan berkata ingin menemui Ross. Namun saat Peter sampai di hotel, semua agen dinas rahasia sudah tidak ada lagi. Listrik juga tiba-tiba padam. Di depan pintu kamar Ross tidak ada orang yang berjaga di sana. Peter memanggil-manggil Ross dan menyuruhnya untuk segera pergi tanpa sempat berganti pakaian. Hanya selang beberapa detik tak lama Ellen datang dengan menyamar sebagai tukang pembersih hotel.
Mereka kemudian bertemu di tangga. Peter dan Rose masuk ke dalam sebuah ruangan. Tidak ada jalan lain dari sana selain melompat lewat jendela. Setelah itu mereka kemudian menuju jalan umum dan masuk ke dalam toko baju agar Rose bisa berganti pakaian. Peter kemudian menelpon Diane Fair. Dia melapor jika agen dari dinas rahasia tidak ada seorang pun yang berada di sana. Ada seseorang yang telah menarik mereka semua. Ben sebagai kepala dari dinas rahasia bilang itu tidak mungkin. Namun setelah dicek ternyata benar, ada orang yang melakukannya 30 menit yang lalu. Mereka kembali mencurigai Hawkins pelakunya. Dia juga tidak hadir dalam meeting saat itu. Rose menolak untuk dijemput oleh agen dari Gedung Putih. Dia tidak bisa mempercayai siapapun selain Peter. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Campbell. Rose bilang bibinya terus membicarakan Osprey, semacam nama julukan seseorang. Rose juga mengingat kata-kata pamannya, yaitu menyetir ke dalam hutan. Jadi mereka berangkat menuju pondok di dalam hutan, kepunyaan kakak dari pamannya. Di lain sisi kita melihat jika Hawkins bertemu dengan atasan dari Dale dan Ellen, yaitu atasan dari pembunuh bayaran. Rose dan Peter tiba di lokasi. Mereka mencari sesuatu petunjuk apapun itu. Peter berhasil menemukan sebuah hard drive yang tertanam di dalam dinding batu. Rose dulunya mempunyai perusahaan sendiri yang bergerak dalam bidang keamanan cyber. Jadi dia ahli untuk membuka data yang terkunci. Tapi karena ini datanya berhubungan dengan keamanan nasional, jadi tidak akan bisa dibuka jika menggunakan komputer biasa. Peter kemudian melihat data yang tertulis di sana yaitu 2781, yang artinya data di sana berhubungan dengan pengeboman kereta pada waktu itu. Peter kembali terhubung dengan Diane Fair. Diane Fair memberitahu jika Hawkins telah ditemukan tewas. Jasadnya dibuang di ladang pertanian. Peter bilang mereka telah menemukan hard drive yang terkunci. Diane Fair menyuruh mereka untuk kembali ke Gedung Putih. Di sini Peter menjadi bimbang karena Rose tidak menginginkan kembali ke tempat itu. Sedangkan Diane Fair telah berbuat baik kepada Peter selama ini. Semua staf kepresidenan Amerika Serikat mengadakan rapat. Ibu Presiden bernama Michelle bertanya tentang kematian Hawkins yang sampai saat ini belum ada jawaban. Saat rapat bubar, terlihat orang yang berteman dengan pimpinan pembunuh bayaran berada di sana. Michelle kemudian berbicara empat mata dengan Diane. Dia bilang dialah yang mengutus keluarga Campbell dalam suatu misi. Rose dan Peter bermalam di atas bukit. Mereka tidak tidur di dalam pondok karena terlalu beresiko. Dan benar saja, Dale dan Ellen kembali lagi mencari mereka berdua. Peter dan Rose yang tahu segera pergi dari sana. Peter kemudian menepikan mobilnya. Dia menunggu pembunuh bayaran itu lewat untuk mencatat nomor plat mobil mereka. Di dalam mobil, Peter dan Rose membuat rencana jika mereka akan berpencar. Kembali ke Gedung Putih, Ben, pimpinan dari dinas rahasia, bertanya kepada Diane soal Peter dan Rose. Tapi Diane bilang sampai sekarang dia belum mendapat kabar apa-apa. Kemudian Ben menelpon agennya yang bernama Arrington. Dia bertugas untuk menjaga putri dari wakil presiden yang bernama Maddie. Arrington sendiri mempunyai tim khusus untuk menjaga Maddie di sekolahnya. Orang ini bernama Eric Monks. Rose dan Peter berhenti sejenak di pom bensin. Mereka akan berpisah di sana. Rencananya Peter kembali ke Gedung Putih dengan membawa hard drive. Sedangkan Rose akan menunggunya di kafe. Singkat cerita, Peter telah sampai di sana. Dia langsung menemui Diane. Dia bilang Rose telah meninggalkannya saat di pom bensin. Diane segera menyuruh anak buahnya untuk membuka isi dari drive itu. Dia juga berpesan hanya dirinya dan presiden yang boleh tahu apa isinya. Maddie mengikuti kelas seni. Dia memiliki rasa terpendam kepada guru seninya itu. Malam harinya, Maddie datang ke klub malam. Dia tetap mendapat pengawasan dari Arrington dan timnya. Saat Maddie memesan minuman, seorang lelaki muda mulai mendekatinya. Tetapi lelaki itu malah menghina Maddie dan ayahnya. Arrington dan timnya segera bergerak. Mereka segera membawa Maddie ke tempat yang aman. Balik lagi ke Rose yang telah sampai di sebuah kafe. Dia menyalakan laptopnya dan memesan beberapa camilan. Peter bersiap untuk menjalankan misinya. Dia memanggil Diane yang bilang jika Rose ingin berbicara dengannya di telepon. Peter mengincar kartu identitas Diane untuk membuka pintu akses ruangan komputer. I want some answer.
dia melakukan persis apa yang disuruh oleh Ross, yaitu mentransfer data yang ada di hard drive untuk dikirim kepada Ross. Tapi Ross menjadi gugup ketika ada polisi lokal yang datang. Dia mematikan teleponnya dari Diane, padahal Peter masih berada di dalam ruang komputer. Diane sadar jika kartunya telah tertinggal. Dia kembali ke ruangan Peter dan bertemu Peter di luar. Peter berhasil mengelabuinya ya, namun saat Diane kembali ke ruangan komputernya, dia melihat data itu sudah kosong. Peter berhasil mentransfer semua data ke laptopnya Ross, tapi Peter ketinggalan alatnya di sana. Diane langsung tahu jika Peter adalah pelakunya. Peter berusaha menjelaskan duduk permasalahannya jika dia dan Ross sulit untuk mempercayai siapapun di Gedung Putih. Karena setiap dia melapor pada Diane, tak lama pembunuh bayaran pasti mendatanginya. Saat ini Diane hanya bisa menyalahkan Hawkins yang menjadi pengkhianatnya. Tapi tentunya komplotan Hawkins masih berada di gedung yang sama. Mereka berdua harus berhati-hati. Ross datang ke sebuah motel. Dia kembali membuka laptopnya. Isinya ada wawancara orang yang bernama Omar Zadar, tersangka kasus pengeboman di kereta. Tapi sampai saat ini, Omar Zadar menyangkalnya. Dia juga tidak terbukti bersalah. Ross juga menemukan sebuah denah dengan alamat seseorang di dalamnya. Tiba-tiba pintu kamar motelnya diketuk. Ternyata Peter membawa Diane ke sana. Di akhir episode ketiga ini terlihat jika guru seni Maddie mengirim SMS kepada seseorang yang memiliki tato ular di badannya, yang berarti dia adalah orang yang menaruh bom di kereta saat itu. Diane menjelaskan kepada Ross jika presiden yang menyuruh langsung paman dan bibinya menjalankan misi rahasia. Misi itu terdapat di dalam data yang dipegang oleh Ross. Ross bilang dia dan Peter yang akan meneruskan misi paman dan bibinya itu. Diane akhirnya menyerah ya, membiarkan mereka berdua yang menyelesaikannya. Setelah itu Ross dan Peter menuju alamat yang tertulis di denah. Di sana tinggallah seorang wanita tua yang ternyata mengenal Ross saat kecil. Wanita itu menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Nama panggilannya adalah Lorna. Lorna tidak tahu mengenai berita pembunuhan keluarga Campbell. Dia turut berduka cita karena Lorna telah berteman sejak lama dengan paman dan bibinya Ross. Lorna bilang tugasnya adalah sebagai pengumpul info. Lorna juga menjelaskan di dalam denah yang dilihat oleh Ross adalah sebuah skema bangunan di satu blok yang sama. Lorna harus ikut dengan mereka untuk menunjukkan di mana tepatnya bangunan itu berada. Akhirnya mereka bertiga sudah sampai dan berjalan sesuai dengan apa yang ada di peta. Mereka masuk dalam sebuah kafe. Lokasi itu berada tepat dengan tempat mereka berada. Di dalam file terdapat semua rekaman CCTV dari setiap toko di sana. Saat Peter ke kamar mandi, dia merasakan sebuah getaran. Lantas dia bertanya kepada penjaga toko apakah kereta bawah tanah melintas di atas sini. Dia jawab betul. Peter baru menyadari jika saat itu dia menghentikan bom bukan di tempat tujuan si pelaku. Bom harusnya meledak di tempat mereka berada sekarang karena ada saluran gas besar di bawahnya yang apabila terkena bom bisa menghancurkan 2 blok kota sekaligus. Setelah semua selesai, Lorna berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Dan seperti biasa, kita tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Ketika Peter dan Ross habis menemui seseorang, pasti orang itu diincar oleh pembunuh bayaran. We just want to play. Fun with you. Get it over with. Ternyata tidak hanya Maddie yang mempunyai perasaan terhadap guru seninya itu, tapi sang guru juga sebaliknya. Namun pastinya ada udang di balik batu. Maddie membuat janji dengan sang guru untuk berkencan di rumahnya tanpa membawa pengawal tentunya. Saat itu ayahnya Maddie datang berkunjung ke asramanya. Dia adalah wakil presiden sekaligus orang yang terlibat dengan pimpinan si pembunuh bayaran. Di lain tempat, Ross dan Peter menemukan video Arrington berada di kafe yang sama dengan yang mereka kunjungi pada saat bersama Lorna. Peter mengenali orang itu bekerja pada dinas rahasia Gedung Putih. Dia adalah anak buah Ben. Kilas balik 4 tahun yang lalu, saat Arrington dilantik menjadi agen dinas rahasia. Saat itu Ben yang mengumumkan kelulusan mereka. Setelahnya, Arrington menemui ibunya yang hadir ke pelantikan itu. Arrington memakai kalung warisan keluarga yang simbolnya sama dengan cincin milik Dell. Hubungan Maddie dan ayahnya sangatlah tidak akur. Mereka tersenyum ketika di depan kamera saja. Arrington berusaha menenangkan Maddie. Dia lebih mirip seperti kakak baginya. Arrington kemudian kedatangan tamu, yaitu Peter dan Ross. Mereka menanyakan tentang dirinya yang saat itu berada di kafe. Siapa yang sedang dijaga Arrington pada saat itu? Setahun yang lalu saat bom kereta terjadi. Karena perintah atasannya Ben, Arrington bilang dia tidak boleh memberitahu. Ben menjadi marah ya, dia menghampiri Diane.
mengapa agennya dan warga sipil mengorek-ngorek informasi kepada Arrington. Saat meeting dengan presiden dan wakilnya, Ben mengadu tentang apa yang terjadi. Sang wapres menjadi marah ketika Maddie disangkut pautkan. Kali ini Diane agak kesulitan karena Michelle mulai menegurnya. Dia bilang belum bisa menghubungi Peter. Ross menunggu di perpustakaan, sedangkan Peter datang ke rumah Hawkins. Dia bertemu dengan istrinya. Istrinya mengeluh seakan-akan suaminya itu adalah seorang penjahat. Padahal kenyataannya Hawkins hampir mendekati kebenaran. Hawkins mendatangi kontraktor pemerintah yang bernama Trunlake Industry. Setelah itu, dia menghilang. Jadi Hawkins bukanlah seorang pengkhianat. Dia malah dibunuh saat tahu kebenarannya. Istrinya juga berkata, saat keluarga Campbell tewas terbunuh, Hawkins menangis. Ross kemudian menemukan arti dari simbol itu. Simbol itu adalah lambang dari keluarga Pavlik. Foto Dale muncul di artikel terkait hilangnya putra mahkota keluarga Pavlik. Guru seni Maddie kembali ke rumahnya. Ternyata dia mempunyai seorang pacar lelaki yang tak lain adalah pelaku pemboman kereta waktu itu. Mereka berdua berkomplot untuk membawa Maddie datang ke rumah. Sementara itu, Maddie sedang bersiap untuk menghadiri pameran. Arrington membantunya memilihkan gaun. Arrington juga menghiasi leher Maddie dengan kalung miliknya. Peter kembali menemui Ross di perpustakaan. Dia menceritakan semuanya, sedangkan Ross memperlihatkan hasil temuannya juga. Sebelum Pavlik menghilang, dia dikaitkan dengan kontraktor yang sama, yaitu Trunlake Industry. Peter menghubungi Diane. Dia bilang khawatir dengan Maddie yang diduga menjadi sasaran bom sebenarnya pada waktu itu. Dia juga menanyakan Trunlake Industry. Kata Diane, itu adalah kontraktor keamanan yang dipakai Pentagon. Tapi Peter belum cukup punya bukti. Ross menunjukkan penelusurannya kembali jika aliran dana Trunlake mengalir ke Wapres Redfield. Foto-foto lama mereka berdua juga masih terdapat di internet. Nama direktur Trunlake sendiri adalah Gordon Wick. Maddie datang ke pameran seni. Dia berdalih bertemu dengan temannya. Setelah itu, Maddie minta izin untuk pergi ke toilet. Setelah dicek aman, Maddie kemudian masuk. Agen Arrington menunggunya di luar. Sementara itu, Ross dan Peter diminta kembali ke Gedung Putih untuk menemui presiden secara langsung. Mereka tidak tahu jika mobil mereka telah dipasang pelacak. Arrington menjadi curiga ya, mengapa Maddie belum juga keluar. Kemudian dia masuk. Arrington segera menghubungi semua timnya untuk mencari Maddie. Dia minta pendapat dari Eric Monks. Eric mencurigai guru seninya Maddie. Kata Eric, mereka berdua seperti mempunyai hubungan khusus. Di saat itu, Maddie sedang asik bermesraan. Pacar lelaki si guru seni kemudian datang. Dia menembaknya tepat di tenggorokan. Wait, what? Arrington dan timnya datang ke lokasi. Tombol darurat Maddie tertinggal di sana. Episode ke-6 dimulai mundur beberapa tahun yang lalu saat Dale dan Ellen membunuh putra mahkota keluarga Pavlik. Cincin orang itu dipakai oleh Dale. Pada malam hari, Ben menemui Wapres Redfield. Dia memberi kabar jika Maddie diculik. Sementara itu, Peter mengantar Ross ke rumah temannya yang bernama Kisco. Dia adalah seorang polisi. Peter meminta Kisco untuk menjaga Ross baik-baik karena dia akan pergi ke Gedung Putih sendirian. Eric Monks dan Arrington menggeledah rumah Paulo, guru seninya Maddie. Mereka menemukan beberapa lukisan di sana. Ben kemudian datang ke TKP. Dia langsung membebas tugaskan Arrington karena kerjanya tidak becus. Tapi Monks membelanya. Dia bilang tanpa Arrington mereka tidak akan bisa menemukan Maddie karena Arringtonlah yang paling mengenal Maddie. Dale dan Ellen masih melakukan pengintaian dari jarak jauh. Mereka menunggu perintah dari bosnya. Kisco bercerita kepada Ross jika dia bersahabat cukup dekat dengan Peter. Kembali ke Arrington yang menemukan kotak rahasia milik Maddie. Di dalamnya terdapat sebuah brosur New Leaf. Setelah dicek, Paulo adalah ketua organisasi itu. Peter akhirnya kembali bertemu dengan Diane. Diane agak kecewa ya karena Peter datang sendirian, padahal dia berharap Ross juga diajak. Peter bilang Ross sedang berada di rumah temannya. Peter kemudian menyerahkan foto-foto Wapres Redfield dengan Gordon Wick, pemilik Trunlake Industry atau bos dari pembunuh bayaran. Peter bilang akan ada bom serangan yang kedua dalam beberapa hari ke depan. Di sini Diane kelepasan bicara saat dia bilang teman Peter adalah seorang polisi. Padahal tadi Peter tidak menyebutkan profesinya. Peter kemudian tersadar jika Diane yang selama ini dia percaya adalah pengkhianat.
Dia segera menelpon Ross, menyuruhnya untuk segera pergi. Mereka berjanji bertemu di dermaga. Sementara itu, Diane juga menelpon Gordon Wick, menyuruhnya untuk segera mengambil tindakan. Tentu saja tindakannya adalah menghabisi nyawa Ross lewat kaki tangannya itu. Setelah itu Diane memerintahkan seluruh stafnya untuk mencari Peter. Dia bilang Peter adalah tersangka utama dalam penculikan Maddie. Hold on! I don't do that way, Eddie on me! Dan pada akhirnya Peter berhasil keluar dari sana. Kisco akan menurunkan Ross di tikungan depan. Katanya Ross akan lebih cepat sampai ke dermaga dengan berjalan kaki. Tapi Dale mengetahuinya, dia pun ikut turun. Saat Kisco meminta bantuan lewat telepon, tiba-tiba Ellen menabrak mobilnya. Saat itu Ellen membunuh Kisco di tempat. Dale terus mengikuti Ross dan dia berhasil menangkapnya. Saat itu dia akan membunuhnya, namun Peter datang untuk menolong. Dale terdesak ya. Peter menodongkan pistol kepadanya. Dia tidak ingin membunuhnya meski Ross terus mendesaknya. Peluru itu habis. Peter juga sempat terkena besetan pisau dari Dale. Dengan terpaksa, Peter menghabisi Dale dengan tangannya sendiri. Diane bertemu dengan Wapres. Mereka berdua membahas soal Peter dan Ross serta penculikan Maddie. Diane menyuruh Wapres untuk berbicara kepada pers soal penculikan putrinya itu dan menyebut nama Peter sebagai pelakunya. Saat fajar menjelang, Ellen menemukan kekasihnya telah tewas mengambang di lautan. Peter dan Ross akhirnya datang ke dermaga. Untuk sementara, mereka akan bersembunyi di kapal pesiar milik ayah angkatnya Peter. Ben mengabari Monks dan Arrington jika Peter adalah tersangka utama dalam kasus penculikan Maddie. Di dalam kapal, Ross membantu Peter menjahit lukanya. Mereka kemudian mendengar melalui radio jika Wapres berbicara di depan publik yang menyatakan Peter Sutherland ditetapkan sebagai buronan FBI karena telah menculik putrinya. 14 tahun yang lalu saat Maddie bermain dengan adiknya Sarah. Saat itu ibu mereka telah meninggal dunia. Ayahnya sedang sibuk menelpon dari lantai atas. Maddie saat itu masuk ke dalam rumah untuk menggambar. Dia tidak menjaga adiknya. Sarah ditemukan tewas tenggelam. Dan semenjak saat itu ayahnya selalu menyalahkan Maddie. Kembali ke Maddie yang telah beranjak dewasa, dia diculik oleh sang pengebom. Orang itu mengambil foto Maddie untuk dikirim kepada ayahnya. Peter merasa hidupnya telah hancur. Pertama, dia kehilangan pekerjaan. Yang kedua, sekarang dia menjadi buronan. Dan yang ketiga, temannya Kisco telah tewas. Maddie terus memberikan semangat kepadanya dan mereka berdua akhirnya cinlok. Arrington dan Monks ditugaskan untuk menggeledah ruang kerja Peter. Mereka menemukan kartu ucapan ulang tahun dari ayah angkatnya Peter. Setelahnya mereka berdua sepakat jika Peter tidak bersangkutan atas penculikan Maddie karena tidak ada satupun petunjuk yang mengarah kepadanya. Jadi mereka berdua memutuskan untuk datang ke organisasi New Leaf tempat Paulo menjadi ketuanya. Orang itu bilang jika Paulo mempunyai pacar laki-laki yang bernama Matteo dan inilah penculik Maddie yang sebenarnya. Di malam hari, Wapres, Diane, dan Gordon Wick bertemu. Mereka membahas video Maddie yang dikirim oleh Matteo. Matteo menginginkan Wapres mengakui di depan pers jika dia adalah dalang dari pengeboman kereta 2781. Matteo juga mengancam jika tidak dilakukan maka Maddie akan dibunuh. Tapi Wapres kembali mendapat ancaman dari Diane. Jika dia menuruti permintaan Matteo, maka Diane akan menyebarkan video rekamannya lewat boneka gajah yang waktu itu diambil oleh Dale. Di Gedung Putih, Arrington dan Monks kembali melapor kepada Ben. Di sana juga terdapat Diane. Mereka bilang Matteo adalah tersangka utama yang menculik Maddie, bukannya Peter. Tapi Diane Farr tetap saja bilang Peter sebagai buronan FBI. Setelah itu Diane mengirim sketsa Matteo kepada Gordon Wick. Dia bilang itu adalah anak buahnya yang disuruh membawa bom pada kereta 2781. Video yang ada di boneka gajah itu berisi tentang fakta kematian Sarah, adiknya Maddie. Jika pada saat itu ayahnya lupa menutup pintu kolam renang sehingga Sarah bisa masuk ke sana dan tenggelam. Namun ayahnya terus menyalahkan Maddie.
Dia juga sempat berbuat kasar saat itu. Peter dan Rose kemudian datang ke kota. Mereka mencari sebuah dokumen, tapi orang-orang malah berlaku kasar. Agent Arrington dan Monks mendatangi kediaman ayah angkatnya Peter yang bernama Jim. Jim bercerita jika hubungannya dengan Peter menjadi retak ketika Peter tahu Jim lah yang membeberkan jika ayahnya Peter adalah seorang pengkhianat negara. Kemudian lewat sebuah foto, Arrington menanyakan letak kapal pesiar milik Jim. Di lain sisi, Peter dan Rose mendapat dokumen yang mereka inginkan. Dokumen itu mengarah kepada Colin, anak buah ternak industri. Mukanya sama dengan Matteo. Dia juga memiliki tato ular. Arrington dan Monks menuju dermaga. Dan tanpa disangka, mereka melihat buronan FBI itu. Di episode ke-8 ini kita kembali ke masa lalu saat Peter mengejar pelaku pemboman di kereta. Matteo kembali ke rumahnya dan menemukan saudara kembarnya sedang berada di sana. Setelah itu dia menelpon Gordon Wick dan berkata jika misinya gagal. Keesokan harinya saat Matteo baru pulang dia menemukan saudara kembarnya itu telah tewas karena suntikan narkoba. Matteo kemudian menukar identitas dirinya agar Gordon Wick tahu jika benar dialah yang tewas. Tujuan Matteo menculik Maddie adalah untuk balas dendam dengan mengungkapkan kebenaran. Peter dan Rose berusaha meyakinkan Monks dan Arrington jika mereka tidak bersalah. Arrington bilang dia mempunyai foto yang sama dengan yang dipunya oleh Rose. Dari dokumen terdapat catatan jika Matteo mempunyai saudara kembar. Matteo kembali merekam Maddie, menyuruh ayahnya untuk mengaku sebagai dalang pengeboman, kalau tidak dia akan dibunuh dalam waktu 2 jam. Video itu dikirim Matteo ke bosnya yaitu Gordon Wick. Karena takut Wapres akan buka mulut, Diane tidak memperlihatkan video itu kepada Wapres. Wapres di sini mulai merasa bersalah kepada Maddie, tapi lagi-lagi Diane memprovokasinya jika semua ini dilakukan untuk kepentingan negara. Arrington dan Monks membawa Peter dan Rose untuk ikut mencari bukti keterlibatan Matteo soal pengeboman. Mereka akan dibagi 2 tim. Monks pergi bersama Rose, sedangkan Arrington bersama Peter. Maddie berhasil membuat lubang di dinding. Dia menemukan tulisan R142. Peter mendesak Arrington untuk memberitahu siapa yang dia kawal setahun yang lalu di kafe pada waktu itu. Orang itu adalah Omar Zadar. Nama sandinya adalah Osprey. Berarti Omar Zadar adalah target pengeboman yang sebenarnya. Omar Zadar berasal dari Partai Demokrasi. Rakyat mencintainya. Maddie mengirimkan video ke ponsel Arrington. Dia bilang kepada pelaku jika itu adalah nomor ayahnya. Di dalam video itu, Maddie memberikan kode lewat ketukan pada kalungnya. Arrington menyadarinya. Dia dan Peter berhasil memecahkan kode itu, yaitu R142. Arrington bilang dia ingin memberitahu atasannya, tapi kata Peter, orang-orang di Gedung Putih tidak bisa dipercaya. Maddie kemudian mempunyai ide untuk melepaskan ikatannya yang menjatuhkan lampu kaca yang berdiri. Michelle mulai mencurigai Diane. Dia tidak mengizinkan Diane untuk ikut dalam rapat. Di dalam rapat, Michelle dan anggota dewan yang lain bersepakat untuk membuat kerjasama dengan Omar Zadar karena rakyat banyak yang mendukung dirinya. Tapi berbeda dengan Wapres yang terus bilang jika Omar adalah seorang teroris. Kata Michelle, Omar Zadar sudah menjadi politisi yang sah sekarang. Dengan menjadikannya sekutu militer, itu bisa sangat menguntungkan. Michelle mendukung tata negara yang demokratis daripada otoriter. Arrington kemudian mendapat telepon dari Monks. Monks memberitahu nama perusahaan terakhir tempat Matteo bekerja. Setelah dicek Peter, perusahaan itu mempunyai kontainer dengan gerbong R142. Mereka berdua pun bergegas menuju ke sana. Ellen mendapat informasi keberadaan Peter dari Gordon Wick. Dia akan balas dendam atas kematian Dell. Peter dan Arrington tiba duluan di sana, tapi aksi mereka terlihat oleh Matteo. Begitu banyak kontainer yang terdapat di sana, Peter dan Arrington menjadi kesulitan untuk mencari Maddie. Matteo kemudian keluar dari mobilnya. Dia menghampiri Maddie, namun Maddie ternyata menusuk punggungnya. Dia berhasil meloloskan diri. Monks tiba di lokasi. Dia menyuruh Rose untuk tetap di dalam mobil. Semua orang bergerak karena mendengar bunyi peluru.
Matteo terus mengejar Maddie. Maddie terus berlari sampai Arrington mengamankannya. Peter berhasil membekuk Matteo, tapi pada saat itu Ellen sudah berada di atas menara. Dia siap untuk membidik. Targetnya kali ini bukan hanya Peter, tapi Gordon Wick juga menyuruhnya membunuh Matteo. Kunci saksi telah tewas. Ellen terus menembak. Satu peluru mengenai kaki Maddie. Ketika dia hendak menembak Peter, Monks yang keluar sehingga menyebabkan Monks terluka di bagian dadanya. Saat itu Ross tiba-tiba muncul. Dia membuat Ellen tewas seketika. Namun berkat dirinya Peter selamat, tapi tidak dengan nyawa Monks. 1 tahun yang lalu saat pengeboman terjadi, Diane dipanggil Wapres untuk bertemu. Wapres menjelaskan pengeboman kereta itu adalah ulahnya lewat perantara Gordon Wick. Semua itu dia lakukan untuk menjaga stabilitas negara karena dia percaya Omar Zadar adalah teroris. Diane dipanggil untuk menutupi semua jejaknya. Awalnya Diane menolak, tapi Wapres bilang jika semua ini terbongkar ke publik maka akan membahayakan posisi Michelle sebagai presiden. Semua petinggi negara di Gedung Putih juga akan dicopot pekerjaannya. Dari situlah Diane mulai berkomplot dengan mereka. Ross mengambil ponsel punya Ellen, sedangkan Peter mengambil dompet milik Matteo. Kata Peter, dalam 24 jam ini akan ada serangan bom yang kedua. Dia dan Ross tidak bisa tertangkap. Maddie dan Arrington berjanji akan bekerja sama untuk mengungkap kebenaran kepada presiden. Setelah itu, Ross dan Peter pergi sebelum polisi bantuan datang. Peter dan Ross bersembunyi di rumah Jim. Maddie mengembalikan kalungnya kepada Arrington. Dia merasa bersalah atas meninggalnya Eric Monks. Briggs kemudian datang, asisten dari Ben, karena Ben sedang berada di luar kota. Senjata, ponsel, dan lencana Arrington sementara disita sampai dia selesai membuat laporan. Di rumah Jim, Ross menemukan binder Nike Action. Ada paman dan bibinya juga di daftar itu. Ross telah mendapatkan bukti yang konkret jika Diane telah memotret binder Nike Action. Berarti dia sudah dipastikan bersalah. Mereka pergi di tengah malam. Jim memberikan mobilnya. Maddie telah sampai di rumah. Dia mendapatkan perawatan medis. Ayahnya kemudian mengunjunginya. Ayahnya menyangkal saat Maddie bilang pelaku menuduhnya sebagai dalang pengeboman. Sementara itu, Arrington memberikan kesaksiannya pada Tuan Willett dan Diane Farr. Dia bercerita tentang apa yang terjadi di saat itu, tapi dia tidak menyebutkan jika Peter dan Ross ada di sana. Arrington kemudian diam-diam menyusup untuk mencari keberadaan Ben. Dia mendapat info jika Ben, presiden, berada di Camp David untuk bertemu Omar Zadar. Maddie berhasil diam-diam mengambil ponsel lamanya. Mereka kemudian menghubungi Peter dan Ross. Arrington bilang soal pertemuan presiden dan Omar Zadar di Camp David, tapi Diane Farr tidak diikutsertakan. Kata Maddie, tadi dia mendengar percakapan ayahnya di telepon, yang bisa disimpulkan jika mereka akan mengebom presiden dan Omar Zadar di saat yang bersamaan. Omar Zadar tiba di Amerika Serikat. Dia dikawal oleh dinas rahasia untuk menuju Camp David. Arrington dan Maddie disuruh ayahnya ikut penerbangan menuju Camp David. Di sana terdapat 2 agen yang baru saja masuk, mencurigakan dengan membawa koper yang besar. Peter dan Ross berhasil membobor rumah Diane Farr. Peter menyuruh Diane untuk membatalkan pemboman di Camp David. Diane menjadi bingung karena harusnya Omar Zadar dibom saat berada di dalam mobil. Tapi rencana berubah, rencana antara Gordon Wick dan Wapres. Dia tidak tahu jika mereka akan membunuh presiden dan Omar Zadar di Camp David. Diane menjadi marah, karena kalau dia tahu dia tidak akan setuju. Diane dan presiden adalah teman satu kuliah. Diane selalu mendukung apa yang Michelle lakukan, mulai dari senat hingga menjadi presiden. Untuk masuk ke Camp David, mereka butuh Diane Farr. Meskipun Diane tidak terdapat dalam tamu undangan, dia bisa menggunakan jabatannya. Di mobil, Diane membela dirinya. Dia bilang awalnya dia tidak terlibat dengan pengeboman pada waktu itu. Tapi tetap saja Diane yang menyuruh Gordon Wick untuk membunuh paman dan bibinya Ross. Dia juga dengan sengaja menjadikan Peter sebagai kambing hitam setelah pengeboman itu terjadi. Makanya dia merekrut Peter sebagai double agent.
Diane menyuruh Peter dan Ross bersembunyi di dalam bagasi. Sementara itu, Wapres telah tiba di Camp David. Riggs mengambil alih pimpinan staf di sana. Maddie dan Arrington dipisah. Maddie dibawa ayahnya menuju tempat rahasia, turun ke basement melewati saluran pipa. Maddie kemudian masuk ke dalam sebuah bunker, tempat yang paling aman jika bom meledak. Ayahnya menyuruh Maddie untuk duduk dan menunggu saja. Sedangkan Arrington ditempatkan untuk duduk bersama agen yang baru yang membawa koper bom tersebut. Tapi koper itu sudah tidak ada di sana. Diane berhasil melewati penjaga di sana. Dia turun dari mobil dan bertemu dengan Ben. Diane bilang mereka harus segera mengevakuasi presiden karena ada bom di lokasi. Tapi kata Ben, komunikasi di sini terputus dan tak lama Riggs datang. Peter keluar dari bagasi. Dia segera masuk ketika mendengar bunyi tembakan. Namun sayangnya Ben telah tewas, sedangkan Diane masih hidup. Think we might be fucked. Is Redfield in? Riggs lari ke hutan. Dia mengontrol anak buahnya dari sana. Presiden dan Omar Zadar hampir sampai di Camp David. Mereka telah melewati hutan. Arrington segera mengambil kesempatan untuk menyerang Walter. Arrington mengambil pistolnya dan jam tangan pengatur bom. Peter dan Ross masuk ke pusat komunikasi. Mereka sengaja memutus komunikasi itu agar staf presiden tidak bisa diberitahu jika ada bom di lokasi. Peter kemudian diserang tiba-tiba oleh orang yang menjaga di sana. Connect directly. Ross tetap berada di sana untuk menyambung kembali komunikasi, sedangkan Peter pergi untuk menyelamatkan presiden. Arrington masih mencari-cari koper yang berisi bom dan akhirnya ketemu. Arrington segera menyuruh orang-orang untuk keluar dari sana. Peter menemukan posisi Riggs yang berada di dalam hutan. Mereka terlibat perkelahian. Sementara itu, Maddie meminta keluar dari bunker. Meski dibujuk oleh ayahnya, Maddie tetap tidak mau. Dia tidak mau menjadi komplotan ayahnya. Ross akhirnya berhasil menyambungkan kembali komunikasi. Arrington yang tahu segera mengkonfirmasi jika ada bom di dalam gedung. Dan di saat itu, dia mendengar suara Maddie meminta tolong. Suara bom itu terdengar di dalam bunker. Wapres mengira dia akan menjadi Mr. Presiden. Rencana B dijalankan. Presiden dibawa pulang naik pesawat Marine One. Tapi di dalam pesawat itu sudah dipasang bom. Saat lepas landas, pesawat itu akan meledak. Peter terus berlari mengambil jalan pintas untuk ke sana. Peter langsung menyandera Michelle. Dia meminta pesawat untuk dihentikan. Pilot diminta untuk mematikan mesinnya. Peter bilang dia tidak akan melepaskan Michelle sampai permintaannya dituruti. Pasukan lainnya kemudian datang. Sniper juga sudah siap di tempatnya. Michelle kemudian menyuruh stafnya untuk memeriksa kabin pesawat. Dia percaya dengan omongan Peter. Ross kemudian tiba. Selang beberapa waktu petugas menemukan bom itu. Dan akhirnya Michelle berhasil diselamatkan. Peter sendiri ditangkap oleh petugas. Arrington dan Maddie kemudian datang. Dan saatnya untuk menangkap biang keladi dari semua ini. Wapres masih saja berpura-pura sampai dia melihat Arrington dan Maddie yang masih hidup. Sementara itu, Ross menghampiri Diane. Diane meminta maaf kepada Ross. Ross membantunya menekan pendarahannya. Tapi Ross bilang dia akan tetap menunggu Diane masuk penjara atas perbuatannya dan menjadi saksi jika Peter tidak bersalah. Setelah keadaan pulih, Peter dan Ross datang kembali ke Gedung Putih untuk menemui presiden secara langsung. Peter menolak untuk mendapatkan penghargaan atau medali dari presiden di depan umum. Dia hanya mempunyai satu permintaan, yaitu kebenaran kasus soal ayahnya. Arrington sendiri dipanggil untuk menjadi pengawal khusus presiden. Jabatannya naik. Setelah itu Arrington datang untuk menemui Maddie di kafe. Mereka akan berpisah. Maddie berusaha untuk mengurus dirinya sendiri. Dia akan melanjutkan S2-nya ke Roma sambil liburan. Peter melihat rekaman ayahnya saat diinterogasi. Ayahnya saat itu mengaku telah menerima suap dari kontraktor swasta. Ayahnya baru tahu jika uang suap itu ditujukan untuk pembobolan Gedung Putih. Michelle bilang ayahnya Peter telah bersedia menjadi agen ganda, tapi saat dia akan ditempatkan, kontraktor swasta itu membunuhnya. Jadi ayahnya Peter bukanlah tewas dalam kecelakaan, melainkan dibunuh.
Di pangkalan udara, dia berpisah dengan Ross. Dan di akhir cerita, Peter menerima pekerjaan menjadi night agent, lebih tepatnya night action, mata-mata rahasia Amerika Serikat. Setelah itu, season yang pertama ini habis ya Sobat Movie, 10 episode sudah Mimin ceritakan. Menurut Mimin, filmnya seru dan banyak konspirasi yang terjadi. Semoga dapat dinikmati. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.